Semua orang kedinginan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hao Jun, apakah kamu benar-benar terobsesi untuk menahannya? Ucap Penatua Agung menatap kelompok orang ini dengan dingin. Di sisi Siang Wudi, momentum Hao Jun melonjak sangat ganas, dan napas para tetua atas, para tetua tertinggi, dan Master Mendiang Sage Surgawi membuat banyak murid dan tetua biasa tidak dapat bernapas. Mereka semua berlutut di bawah tekanan ini. Aura yang sangat kuat, ini adalah seniman bela diri dari almarhum Sage Surgawi. Qin Chen juga merasakan napas yang kuat, dan terkejut di dalam hatinya. Di atas langit, ada dua faksi yang sedang berhadapan. Ketika perang itu akan meletus, saat ini di atas langit yang tak berujung, napas yang luar biasa turun. Ini adalah keinginan yang sangat kuat. Setelah itu, seluruh dunia tampak hening. Aura yang tak tertandingi menyelimuti semua orang di lapangan, membuat semua orang merasa tidak berarti dari lubuk hati mereka, seolah-olah di depan keberadaan besar ini, orang-orang kuat yang telah menguasai aturan surga telah menjadi semut. Holy Lord, ini adalah keagungan Holy Lord. Di atas langit yang tak berujung, muncul sosok tinggi dan kokoh yang membuat langit dan bumi terkompresi. Kepala cabang Guanghan Mansion Holy Lord of Yao Guang, itu hanya kehendak dan proyeksinya, tetapi kehendaknya sudah cukup untuk menekan keberadaan tingkat penguasa di akhir Heavenly Sage. Dalam sekejap, aura para tetua dan tetua agung ini hancur satu demi satu. Ekspresi Penatua Hao Jun, Penatua Agung dan yang lainnya berubah satu demi satu, dan mereka tidak lagi berani mendorong momentum mereka untuk saling menindas, tetapi tampak ketakutan, dan semua berlutut dengan satu lutut. Adapun murid biasa, mereka telah lama berjongkok di tanah dan tidak bisa bergerak. Bawahan telah melihat menteri, ucap Penatua Agung dan yang lainnya semua berbicara dengan kaget, menundukkan kepala satu persatu, seolah melihat para dewa. Rasa hormat muncul dari lubuk hati mereka, dan mereka tidak berani melepaskan aura apapun, karena pelepasan aura apapun menantang keagungan Holy Lord dan memprovokasi keagungan di depannya sama saja dengan mencari kematian. Hao Jun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Ucap Menteri Tiangong membuka mulutnya dan menyapu dunia dengan sedikit kedinginan. Saat ini, Qin Chen bahkan tidak punya ide untuk melawan. Selain bisa berdiri diam, dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Dan banyak murid yang hadir bahkan lebih tak tertahankan, semuanya merangkak di tanah. Menurunkan kepalanya, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Holy Lord itu agung dan tidak bisa tersinggung. Apakah itu seorang murid di awal Sage Surgawi, atau raksasa di tengah Sage Surgawi, atau penguasa almarhum Sage Surgawi? Pada saat ini, mereka semua gemetar seperti burung puyuh. Tubuh avatar Lord of Yao Guang yang menjulang tinggi berdiri di langit. Hao Jun tiba-tiba merasa terangsang, seluruh tubuhnya tampak diselimuti jurang yang tak berujung. Dia tiba-tiba terbangun dan berkata, "Menteri bertanya kepada saya, jika saya tidak menjawab, saat berikutnya adalah kematian." Tuanku Menteri, bawahan didedikasikan untuk keagungan bekerja untuk surga. Sama sekali tidak bermaksud memberontak. Ucap Hao Jun berlutut di tanah, membenturkan kepala supernya, seolah-olah budak itu melihat tuannya. Menteri berkata, "Demi martabat Tianzuo, Anda sebagai penatua tertinggi tetapi menekan murid Tianzuo." Suara acuh tak acuh dari guru suci Yao Guang terdengar. Tidak ada yang mengira bahwa hal pertama yang muncul dari Menteri Tiangong adalah mencari keadilan untuk Qin Chen. Wajah Hao Jun berubah, dan ketakutan tak berujung muncul dari lubuk hatinya seraya berkata, "Tuanku, anak ini baru saja bergabung, dia memiliki tingkat kultivasi seperti ini dan dapat menjawab pertanyaan Master Tiangong yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan menguasai aturan waktu yang unik, dan mau membunuh putra suci yang merupakan inti dari pekerjaan surgawi kita. Itu sebabnya bawahan curiga bahwa putra ini mungkin mata-mata kekuatan lain, bahkan mungkin saja mata-mata ras iblis. Saya minta Pak Menteri memberi pelajaran yang jelas." Tekanan seperti guntur meledak langsung ke telinga Hao Jun, dan segera mengguncang 7 lubangnya hingga berdarah,
dan hampir pingsan di tempat. Menteri itu berkata, alasan mengapa putra ini menguasai aturan waktu adalah karena dia menukar separuh waktu di kuil harta karun sebelumnya. Dia bukan mata-mata, saya pikir Anda menginginkan kekuatan gaib pihak lain, Anda ingin mengambilnya dengan tanganmu sendiri. Ucap Tuan Yao Guang berkata dengan dingin. Banyak orang gemetar, dan mereka juga ingin tahu tentang bagaimana Qin Chen bisa menguasai kekuatan aturan waktu. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah karena separuh waktu. Wajah penatua tertinggi Hao Jun benar-benar pucat dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dengan panik, dan berkata dengan panik, Tuan Menteri maafkan saya, tolong maafkan saya. Akan tetapi, kekuatan tak terlihat datang, dan langsung menyelimuti Hao Jun. Tiba-tiba, Hao Jun berteriak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan energi suci. Di tubuhnya, sumber sage surgawi tiba-tiba meledak, dan sumber sage surgawi yang tak ada habisnya dimuntahkan di sepanjang pori-pori. Ranahnya dengan gila-gilaan diturunkan, dan akhirnya, basis kultivasinya menjadi level paling dasar di surga. Hao Jun berteriak, setelah puluhan ribu tahun kerja keras, dia hancur dalam satu gerakan dan menjadi semut. Dia tidak bisa lagi berkembang dalam kehidupan ini. Menteri Pekerjaan Surgawi berkata dengan dingin, Hao Jun bersalah karena bertindak atas murid Tiangong. Kultivasinya telah dicabut. Selain itu, harta kekayaan Hao Jun akan diperiksa. Adapun Siang Wudi dan lainnya, karena bertarung satu sama lain, itu benar-benar hanya sebatas perjuangan dan persaingan di antara murid. Penatua, Anda membawa Qin Chen ini untuk menemui saya. Setelah suara itu terdengar, di atas langit tubuh yang menjulang itu tiba-tiba runtuh, dan menghilang tanpa jejak. Baik Menteri, ucap banyak tetua menundukkan kepala, dan menatap tetua Hao Jun dengan sedih. Merasakan hilangnya kekuatan mengerikan itu, semua orang yang hadir mengangkat kepala mereka dan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mata mereka melirik ke arah Qin Chen dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan. Dalam pertempuran ini, Qin Chen benar-benar membangun prestisenya, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Qin Chen, Tuan Menteri ingin memanggilmu, kamu cepat ikuti aku. Setelah situasi mereda, Penatua Agung segera mulai menstabilkan situasi, dan kemudian berkata kepada Qin Chen. Baiklah, jawab Qin Chen menekan Seven Treasure Glazed Glaze Pagoda tanpa mengembalikannya, tetapi langsung mengumpulkannya ke dalam tubuhnya, memperbaikinya sedikit, lalu mengikuti di belakang Tetua Agung, dan terbang langsung ke kedalaman pekerjaan surgawi. Yang mulia datang dari markas besar Tiangong. Dulunya dia bekerja di markas besar Tiangong yang arogan dan terkenal di dunia. Kemudian, karena beberapa insiden di markas, dia dikirim ke cabang prefektur Guanghan ini untuk pelatihan dan istirahat. Temperamen Tuan sangat baik, Qin Chen. Anda harus sangat berhati-hati, jangan sampai membuat marah menteri. Bisik Penatua diam-diam mengirimkan suara memperingatkan Qin Chen. Begitu transmisi suaranya jatuh, cahaya megah bergemuruh terbang, dan dalam sekejap, sebuah jembatan didirikan di antara mereka berdua untuk mencapai Istana Surgawi. Di Istana Surgawi, kita hanya bisa masuk dengan izin menteri, dan kita bisa langsung memasuki Istana Surgawi dengan menginjak jembatan ini. Ucap Penatua Agung berdiri di jembatan bersama Qin Chen, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan membungkus mereka berdua, dan tanpa mereka berdua bergerak, jembatan itu telah membawa mereka ke Istana Surga. Tak lama kemudian, Qin Chen mendarat dan tiba di sebuah istana, sangat tenang dan megah. Dengan aroma samar melonjak, dan aura suci surga dan bumi yang kuat. Qin Chen segera bangun ketika dia menciumnya. Ini sebenarnya adalah nafas dari kapal suci dari Guru Suci. Qin Chen saat ini paling kekurangan energi suci surga dan bumi, dan tidak sabar untuk merebut vena suci kuno di sini, tetapi Qin Chen tahu bahwa itu tidak mungkin. Vena suci kuno tingkat Master Suci ini sangat kuat, bagaimana dia bisa merebutnya? Dan di ujung istana, duduk sosok hitam,
ditutupi oleh aura tak berujung. Ada aura dan hukum suci yang mengerikan yang telah berevolusi menjadi unicorn, Pixiu, Phoenix, Shenlong, Xuanwu, dan binatang surga lainnya. Itu terus-menerus mengelilingi sosok itu. Ini adalah tubuh sebenarnya dari guru suci Yao Guang. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, Qin Chen tidak akan pernah membayangkan betapa hebatnya nafas guru suci. Guru suci, Holy Lord, suatu hari, saya juga akan menjadi guru suci. Fikir Qin Chen meraung di dalam hatinya. Kekuatan Holy Lord sekali lagi membangkitkan keinginannya untuk perbaikan rantai, namun, dia paling kekurangan sumber daya sekarang. Selain itu, Qin Chen memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, bahwa ia akan mampu menjadi guru suci, dan bahkan ia harus melampaui guru suci dan menjadi eksistensi tertinggi di masa depan. Penatua Agung buru-buru menundukkan kepalanya, dan di depan Tuan Suci Yao Guang, dia terus berupaya bekerja dengan rajin sebagai tetua agung dari divisi pemurnian. Tuan Suci Yao Guang mengangguk, membuka matanya, dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Seni asal, mencuri langit dan mengubah hari, kekuatan waktu, menutupi rahasia surga. Gumam Qin Chen telah meningkatkan semua kekuatannya sejak lama, menyembunyikan auranya, dan menyembunyikan piringan giok alam semesta, dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya, bahkan kekuatan waktu menjadi kabur. Selain itu, tubuh fisik Qin Chen, aura kuno liar juga didesak secara ekstrim. Aura ilahi kuno dari penguasa para dewa sunyi berubah menjadi ekstrim, menutupi aura lain di tubuhnya, dan semua harta di 5 rahasia disembunyikan sebaik mungkin. Qin Chen bisa merasakan bahwa tubuhnya tampak dingin, seolah-olah tersapu oleh sesuatu, tetapi kekuatan ini tidak bertahan terlalu lama, dan itu sudah surut. Bagus sekali, saya tidak menyangka bahwa dalam Tiangong saya, muncul seorang arogan yang tiada taranya, ini benar-benar berkah. Suara Tuan Suci Yao Guang bergema. Kamu sangat bagus, sangat baik. Pada saat itu, separuh waktu telah disimpan di kuil harta karun Tiangong saya. Itu telah disimpan selama bertahun-tahun. Bahkan itu tertutup debu. Tidak ada yang berani menukarnya selama ini. Bahkan Tuan Suci tidak yakin untuk memahaminya. Apakah itu keberanian atau bakat? Itu sungguh mengejutkanku. Selanjutnya, Penatua Agung telah melaporkan kepada saya tentang petualangan Anda, dan Penatua Hong Yue juga telah melaporkan semua yang telah Anda lakukan di area solusi. Saya juga menggunakan pikiran ilahi tertinggi untuk memahaminya, dan Anda benar-benar mendapatkan keberuntungan dari warisan klan kuno. Anda mendapatkan harta karun di alam jiwa yang mati. Jika saya tidak salah, apa yang Anda dapatkan seharusnya tidak hanya menjadi harta biasa dari klan kuno, itu harus menjadi warisan teratas dari klan kuno, bahkan itu mungkin warisan penguasa dari klan kuno. Jadi tubuh fisik Anda begitu kuat sehingga Anda dapat mengabaikan serangan Siang Wudi. Apakah saya benar atau salah? Ucap Tuan Suci Yao Guang menyaksikan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia tertawa, dan akhirnya menarik pandangannya, bertanya-tanya apa pendapat Qin Chen. Qin Chen segera merasakan tekanan tak terlihat menghilang, dan tidak bisa menahan napas lega secara rahasia. Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya di bawah pikiran suci guru suci. Setelah Holy Master of Luminescence menemukan rahasia di tubuhnya, bahkan jika dia tidak bermusuhan, dia akan menghadapi bahaya.